Oke, baik. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana keadaannya? Sehat? Oke, salam sehat dari saya ya. Baik, bertemu lagi bersama saya Ibu Teti Melas Mamoro dalam pembelajaran kita Bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai aspek pembahasan teks eksposisi. Kalau kemarin kita sudah bahas strukturnya, pengertiannya, jenisnya, pola pengembangannya. Nah, hari ini kita bahas tentang aspek pembahasannya. Kita lanjut aja ya nak. Oke, unsur kebahasaan teks eksposisi. Baik, ada 3 unsur kebahasan yang sering muncul pada teks eksposisi. Oke, kita mulai dari yang pertama namanya pronomina, ini yang pertama. Yang kedua, nomina dan verba. Dan yang ketiga ada konjungsi. Kita akan bahas ketiga unsur kebahasaan ini di slide berikut ini. Oke, kita mulai dengan pronomina. Apa itu pronomina? Nah, di sini sudah tertera bahwa pronomina itu merupakan kata ganti. Kata ganti. Kata ganti apa Ibu? Kata ganti yang bisa menggantikan nomina ataupun frasa nomina. Nah, apa beda nomina dan frasa nomina? Kalau nomina hanya kata saja, berarti satu kata. Oke, contohnya meja, satu kata, itu termasuk nomina. Bagaimana dengan frasa nomina? Frasa nomina ini lebih dari satu kata, berarti bisa 2 kata. Contohnya apa? Meja hijau, meja biru, meja yang berwarna biru. Nah, itu frasa karena dia sudah lebih dari satu kata, tetapi tidak memiliki subjek dan predikat. Nah, itulah yang dimaksud dengan frasa nomina. Lalu, nomina dapat diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang nomina persona dan nomina non persona. Nah, ini akan kita bahas. Apa itu nomina persona dan nomina persona dan nomina non persona? Kita akan lihat di slide ini. Lihat nomor 1 ada nomina, yaitu nomina persona. Nomina persona yaitu kata ganti orang. Ini persona ini maksudnya orang. Kata ganti orang. Dia bisa orang secara tunggal, satu orang saja, maupun orang atau perorangan secara jamak, persona jamak. Contoh persona tunggal ini ia, dia, Anda, kamu. Ini menunjukkan pada satu orang saja. Tetapi kalau persona jamak menunjukkan lebih dari satu orang. Seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para, dan lain-lain. Oke, yang kedua, pronomina non persona. Pronomina non persona yaitu kata ganti bukan orang. Kalau ini tadi dia orang, persona orang, kalau ini bukan orang. Nah, dia seperti apa nak? Seperti pronomina penunjuk. Contohnya ini, itu, sini, situ, sana. Dan pronomina penanya. Seperti apa, mana, siapa. Ini adalah pronomina kata ganti bukan orang yang pronomina penanya dan pronomina penunjuk. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, kalau tadi pronomina, yang kedua adalah benomina, nomina dan verba. Sebenarnya ini sudah berulang-ulang kali. Saya sudah sampai bosan menjelaskannya karena kalian sudah tahu. Nomina kata benda, mengacu pada benda abstrak maupun yang abstrak ya, yang abstrak yang kelihatan. Maaf, yang kelihatan. Mengacu pada benda yang abstrak yaitu benda yang kelihatan. Sudah ada di sini semua. Lalu dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Apa bedanya? Kalau nomina dasar hanya kata dasar saja. Meja, rumah, pisau. Sedangkan nomina turunan, dia nomina yang mendapatkan imbuhan. Imbuhan pe tambah akhiran an. Kata dasarnya adalah buat. Imbuhan pe tambah akhiran an. Kata dasarnya adalah beli. Nah, inilah katanya turunan. Kekuatan. Kata dasarnya kuat, tapi mendapat
awalan ke dan akhiran an dan juga yang lain-lain ya, itu namanya nominatul man. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah verba kata kerja. Nah, ini juga saya sudah jelaskan kemarin ya, ini sudah berulang-ulang kita bahas. Verba ataupun kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan. Ingat, kalau tadi dia nomina ada bendanya, bentuk abstraknya. Kalau dia kata kerja ada perbuatan, ada proses atau keadaan tapi yang bukan kata sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Nah, apa itu kata kerja? Contohnya banyak ya. Berlari, tertawa, makan. Oke, itu sudah tahu karena sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran yang lalu. Saya sudah buat untuk verba ataupun kata kerja. Selanjutnya, yang terakhir adalah konjungsi. Nah, apa itu konjungsi? Konjungsi ini adalah kata penghubung. Kata penghubung sering disebut dengan konjungsi. Nah, contohnya apa? Pada kenyataannya, ini konjungsi. Kemudian, lebih lanjut, sebelum, sesudah, sehabis, sehingga, selesai, sambil, selagi, sampai pada selama. Nah, ini dikatakan konjungsi. Sebenarnya konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata, ini kata, contohnya ini tadi kata yang menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Yang menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Contoh, kita ambil konjungsi sebelum. Ini bentuknya yang subordinatif. Banyak ya jenis konjungsi, tapi saya hanya ambil beberapa saja. Contoh, sebelum. Sebelum mandi berarti dia melakukan aktivitas mandi. Sebelum mandi atau sebelum Santi mandi, dia terlebih dahulu sarapan. Nah, kata sebelum Santi mandi itu sudah satu kalimat. Kalimat sebelum Santi mandi sudah satu kalimat. Tetapi kalau ini mau kita lanjutkan, kita tambahkan konjungsi sebelum. Nah, ada pemberitahuan sebelum Santi mandi, dia terlebih dahulu sarapan. Nah, itu sebenarnya dua kalimat, tetapi disatukan jadi satu kalimat karena ada kata sebelum. Jadi konjungsi ini boleh letaknya di depan kalimat, boleh letaknya di tengah kalimat, ya. Jadi letaknya boleh di depan, boleh di tengah. Oke, kalau misalnya Santi ingin mandi. Santi ingin mandi. Sesudah itu, Santi ingin mandi. Saya ganti ya, Santi ingin mandi, sesudah itu dia langsung sarapan. Satu kalimat. Kata sesudah saya letakkan di tengah-tengah. Jadi konjungsi boleh letaknya di depan, boleh letaknya di belakang. Oke, 3 aspek kebahasaan yang sering muncul di dalam teks eksposisi. Saya sudah jelaskan, mulai dari pronomina, nomina, dan verba ataupun konjungsi. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika kalian ingin bertanya atau kurang paham tentang video pembelajaran yang saya sampaikan, kalian boleh tanya saya, japri di WA saya. Apa yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan secara langsung. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya Kak, aku satu lah Kak.